Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman media. Hari ini kita sidang lagi, agendanya duplik sudah siap dengan kita. Nanti 2 minggu lagi kita sidang lagi agenda duplik dari replik. Jadi dalam persidangan ini sudah sangat baik dan kami tetap bagaimana seperti sesuai dengan prosedur persidangan. Mungkin tanggal 12 Maret nanti, November nanti agenda duplik kali putus setelah itu dari majelis hakim. Jadinya saya tambahin bahwa tadi memang seperti apa yang rekan saya katakan tadi, kita menerima replik daripada penggugat. Jawaban itu istilahnya replik itu jawaban daripada gugatan rekonvensi kita tadi. Yang perlu diperjelas di sini bahwa kita menggugat rekonvensi itu hanya kepada pokok perkara yang diajukan penggugat. Itu tujuan gugatan rekonvensi. Kita gugatan rekonvensi itu tidak keluar daripada apa yang digugat. Itu kemudian seperti apa yang saya katakan minggu lalu, kita mengajukan. Mungkin teman-teman ada menanyakan kenapa klien kami Jonathan Brizi masih tetap tinggal di rumah. Jadi sesuai dengan pasal 136 kompilasi hukum Islam itu bisa dimintakan supaya bisa tinggal dan bisa juga tidak. Jadi kita mohonkan sesuai dengan pasal 136 kompilasi hukum Islam itu, kita meminta kepada majelis hakim supaya klien kami bisa keluar rumah ataupun bisa di dalam rumah apabila terjadi keributan, maka dia diberikan haknya untuk bisa keluar rumah dan agar menjauhi terjadinya percekcokan atau terjadinya tindak pidana lagi. Mungkin teman-teman sudah tahu kan, dari pihak penggugat dan klien kami juga sudah saling sampai ke pidana KDRT. Kami selaku kuasa hukum sesuai dengan ayat 1 kompilasi 136 kompilasi hukum Islam, kita minta kepada majelis, itu yang dikatakan teman saya, bahwa nanti minggu yang selanjutnya 2 minggu lagi pada persidangan selanjutnya 11 November majelis hakim nanti akan mengeluarkan putusan selah untuk memberikan klien kami Jonathan bisa tidak dia keluar kalau ada keributan kembali lagi supaya menghindari terjadinya tindak pidana. Itu memang diatur di dalam kitab kompilasi hukum Islam. Itu jadinya Bang, artinya tadi Jonathan sendiri mau bertahan di rumah itu atau bagaimana, Bang? Kalau Abang mengajukan istilahnya hal seperti itu ke majelis begini, hakim? sama seperti pertanyaan ini berulang-ulang dari teman-teman. Memang di dalam KDRT, ya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, ya, itu bisa klien kami nanti dilaporkan apabila meninggalkan rumah, menelantarkan. Ini makanya di dalam kompilasi hukum Islam ini ada pasal untuk mengatur itu. Kalau umpamanya terjadi nanti keributan, siapa yang tanggung jawab? Kalau umpamanya terjadi tindak pidana, siapa yang tanggung jawab untuk itu? Kami selaku kuasa hukum sudah meminta, kami mengikuti apa yang sudah diatur oleh kompilasi hukum Islam pasal 136 ayat 1 itu. Itu. Sampai hari ini sebenarnya Jonathan nggak ada niat untuk kabur dari rumah, pergi. Tidak ada. Cuman jaga-jaga apabila ada pertengkaran dia bisa meninggalkan rumah, itu kira-kira. Ya. Bang, Artinya berarti untuk hubungan Jonathan sama Dena juga sebenarnya baik-baik saja. Baik-baik aja, Masih baik-baik keluar aja. juga. Iya, masih. Sampai hari ini baik-baik aja. Baik aja. Mereka satu rumah, tidak ada keributan.
Iya Bang, Bang, kenapa? artinya untuk menghindari unsur penelantaran aja ya? Siap. gugatan rekonvensi Iya. Benar, itu? benar, Iya. benar. Oke, artinya tadi sendiri seperti apa mungkin jawaban dari pihak Kalau dari pihak Majelis. penggugat, Iya, majelis. dia memberikan replik tadi. Saya juga belum pelajarin, tapi ya intinya. setahu saya intinya sama seperti ini. Saya katakan penggugat tidak akan lepas daripada apa gugatan dia pertama, dan tetap gugatan pertama permohonan seperti di sini. Jadinya di sini juga ada menetapkan, saya belum baca semua, tapinya inti daripada replik ini tidak bisa lari. Tidak bisa pergi. Ya, sama seperti ini. Mungkin mereka meminta perwalian, kami meminta pemeliharaan hak asuh. Beda itu perwalian dan pemeliharaan. Jadinya sama seperti saya katakan tadi, bahwa apa yang sudah diajukan di gugatan dan sudah kita ajukan jawaban dan gugat rekonvensi, itu tidak bisa keluar daripada situ. Itulah aturan hukum acara, baik perdata maupun di pengadilan agama, itu tidak bisa dilanggar. Bang, kasarnya gini nih Bang ya, kalau misalnya si Ijong masih mau tetap di rumah, apakah pada saat nanti putusan bercerai juga dia akan tetap meninggalkan tetap akan tinggal di rumah itu Bang? Begini, sekarang kan ini putusan perceraian kita nggak tahu. Putus di pengadilan agama, salah satu pihak, agama Jakarta Selatan maksud saya, salah satu pihak tidak puas atas putusan ini, mempunyai hak untuk melakukan banding. Iya Bang, Putus, tapi ya. pertanyaan saya, kalau sudah diputus Bang, kira-kira si Ijong mau keluar dari rumah itu apa tetap di rumah itu Bang? Sama seperti permintaan kita tadi, tetap kalau ada keributan ya Bang, ya tetap dia bertahan, anaknya ada di situ. Kan statusnya sudah diputus cerai misalnya Pak. Belum inkrah istilahnya. Kan jika nanti Nah kalau dari Kalau dia putus cerai dan mempunyai kekuatan hukum baru bisa. Kalau ini kan sekarang belum inkrah, masih ada waktu. Pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, itu makanya lama. Bagaimana nanti selama perjalanan ini belum putus inkrahnya ini terjadi keributan? Oke, artinya ada ingin mempertahankan rumah sendiri mungkin si Ijong dalam hal ini Bang. Kalau Istilahnya dia nggak mau lebih meninggalkan rumah itu karena mungkin ada mempertahankan harta gono gini atau gimana Bang? intinya sekali beliau, klien kami, seperti apa yang dikatakannya selama ini, dia akan menjaga anak-anaknya sampai dia tua pun katanya. Dia juga nggak mau dipisahkan dengan anak. Kalau harta gono gini gimana Bang? Wah, gono gini kita belum sampai ke sana. Ini masih ini acaranya masih berceraian. Tapi artinya si Ijong mau mempertahankan rumah itu nggak Bang? Wah, kalau itu nantilah kita belum sampai ke sana Kalau berbicara kita itu. berbicara goni gini terlalu dini. Karena sekarang ini perkaranya hanya perceraian, belum nyampe ke gono gini. Nah itu dia yang jadi pertanyaan. Ijong Itu mau belum mempertahankan. bisa jawab dulu, belum jawab. Terlalu dini kita jawab. Tunggu dulu putusan inkrah baru kita jawab. Jadinya itu berbeda nantinya. Berbeda konteksnya. Putus Iya. cerai sah secara hukum, inkrah, mempunyai kekuatan hukum tetap, baru berbicara gono gini, peninggalan apa yang didapatkan selama perkawinan. Bang, intinya Ya. berarti putusan sela nanti bakal menentukan apa? Menentukan diterima tidak permohonan kita, pasal 136 ayat 1, agar kalau umpamanya klien kami Jonathan Prisi ya, bisa dia keluar masuk tanpa nanti disalahkan, tanpa dikenakan penelantaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Bang, tapi permintaan dari pihak Dena sendiri ada nggak untuk pisah rumah atau bagaimana? Itu beliau sendiri tanyakan kepada kuasa hukumnya. Kalau kita minta, memang itu ada alurnya. Sampai sekarang Dena berarti masih menerima Ijong di rumah? Ya masih, karena masih barang sama, anak sama, kan begitu. Kita hanya menghindari itu aja, karena kalau nggak kita minta nanti juga ada kejadian apa-apa, ini bisa juga nanti kita kuasa hukum disalahkan.